Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah Azza wa Jalla dengan keagungan dan kelembutannya kepada kita seluruhnya, yang telah melembutkan hati kita untuk melangkahkan kaki kita dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, yang dimana sama-sama kita yakini bahwasanya tempat yang terbaik yang ada di muka bumi, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, adalah masajiduha, masjid-masjidnya, yang dimana dengan melangkahkan kaki ke rumah-rumah Allah Azza wa Jalla itu tidak bisa dibayarkan dengan harta yang berlimpah, kedudukan yang tinggi. Tidak ada lain dan tidak ada bukan adalah kelembutan dan keinginan dari rahmat Allah Azza wa Jalla kepada kita semuanya, agar kita senantiasa mendekat dan terus mendekat, dan semoga kedekatan kita hingga ajal menjemput. Dan di pertemuan kali ini, semoga Allah kembali melembutkan hati kita untuk mempelajari dari nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, yaitu dari nama Allah Azza wa Jalla As-Sittir, bahwasanya Allah yang maha menutupi aib dan kesalahan kita. Dan di antara bukti bahwa Allah memiliki nama As-Sittir ini telah datang dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dalam Musnad an Abi Ya'la, yaitu salah seorang dari ahli Syam, yang dimana kata an Ya'la anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yaktasilu bil baras, bahwasanya seorang lelaki, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang lelaki yang mandi di tanah yang lapang. Fasa'idal mimbar fahamidallahu wa athna alaihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar dan memuji Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya pujian. Wa qala inna Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah yang maha agung lagi maha tinggi, al-halimun hayyun sittirun, Allah yang maha memiliki sifat lembut, Allah yang maha memiliki sifat pemalu, dan Allah memiliki sifat yang maha menutupi. Tentunya dari makna Allah yang maha menutupi, kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya tentang bagaimana Allah Azza wa Jalla merahmati hambanya, tidak menginginkan sesuatu yang buruk terjadi kepadanya, sampai seorang hamba bermaksiat dengan harta dan kedudukan yang Allah berikan kepadanya, tetapi dengan rahmat dan keagungan Allah masih menutupi seluruh dosa-dosa dan kesalahan kita. Sebagaimana yang telah dikabarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam gemar melakukan kesalahan. Kalau kita ingin jadikan Allah menjadikan setiap satu kesalahan kita menjadi suatu bau, maka tidak ada di dalam masjid ini kecuali semuanya keluar dan merasakan karena ada bau yang tidak sedap. Siapa di antara kita yang tidak memiliki dosa dan kesalahan? Akan tetapi Allah As-Sittir, Allah yang maha menutupi, itu menutupi aib kita sehingga manusia mau mendengarkan ucapan kita, mau mengambil pelajaran dari kita. Seandainya Allah membuka aib kita, dosa-dosa yang kita lakukan di malam hari ketika kita bersendirian, atau ucapan-ucapan yang kita ucapkan di luar dari adanya orang yang kita bicarakan, atau setiap mata dosa yang kita lakukan, Allah jadikan mata ini bernanah. Setiap mulut yang kita ucapkan ada bau dosa di dalamnya, Allah jadikan mulut kita sumbi. Atau setiap telinga yang kita bermaksiat kepada Allah jadikan tuli dan berdarah dan bernanah, maka tidak ada di antara kita yang selamat walaupun sedikit dari keagungan Allah ini. Maka dari itu, dengan kita memahami bahwa Allah As-Sittir, Allah yang maha menutupi dosa-dosa kita, harusnya dengan sebab sifat Allah yang maha menutupi, kita malu kepadanya.
dan ingin kembali bertobat kepadanya. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan bahwasanya setiap manusia gemar melakukan dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah orang yang bertobat kepada Allah. Maka dari itu semoga dengan kelembutan Allah ini yang menutupi aib-aib dan kesalahan kita, itu bisa menggetarkan hati kita untuk malu kepada Allah dan kembali kepada Allah dengan melakukan istighfar, yaitu memohon ampun kepadanya dan berjanji tidak mengulanginya, dan hendaknya kita lakukan sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bahwasanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah bahwasanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Kata Abu Hurairah, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umatku itu diampuni dosanya. Peluangnya sangat besar. Illa al-mujahirin, yaitu kecuali orang-orang mujahirin. Siapa itu mujahirin? Wa inna minal mujaharati an ya'mala ar-rajul bil-laili 'amalan summa yusbihu wa qad satarallahu alaihi fayaqulu ya fulan amiltul bariha kada kada. Al-mujahir adalah seorang lelaki yang melakukan maksiat di malam hari. Allah tutupi maksiatnya itu. Tidak ada manusia yang mengetahuinya bahwa dia sudah berzina, ataukah dia sudah meminum khamar, ataukah dia menyewakan wanita-wanita untuk temannya agar bersantai berhura-hura. Tidak ada yang mengetahuinya. Allah tutup aibnya. Akan tetapi di pagi hari dia menceritakan kepada temannya, tadi malam saya begini dan begini. Akhirnya disebabkan karena hal tersebut Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Maka dari itu ketika ada suatu dosa yang kita lakukan, hendaknya kita tutupi dan beristighfar dan serius menangisinya sebelum ajal menjemput. Dan kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah tutupi aibnya di dunia, satarallahu auratahu yaumil qiyamah. Barang siapa dari tanda seseorang diampuni dosa-dosa dan kesalahannya di hari kiamat, ketika Allah menutupi dosa-dosa kesalahan dan kesalahan hamba di dunia ini. Dan semoga Allah senantiasa menutupi dosa-dosa dan kesalahan kita dan menutupinya hingga hari kiamat, ketika kita berhadapan berduaan di hadapan Allah, yang sebagaimana dibacakan oleh imam kita, yang alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tidak ada satu hamba pun yang mampu lari dari kematian, pasti kematian akan menjumpainya. Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Setelah itu kematian menjemput kita. Kita akan menghadap kepada Allah dan Allah akan mengabarkan kepada kita seluruh amalan kita, sedikit ataupun banyaknya, kecil ataupun besarnya, jauh ataupun dekatnya. Allah pasti mengabarkan, sebagaimana yang kita katakan di ayat lain, ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya Allah, kitab apakah ini? Ketika kita di hari kiamat di hadapan Allah, tidak ada satupun yang tertinggal, yang kecil maupun yang besar, kecuali semuanya tertulis di hadapan, karena Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Semoga kajian yang singkat ini bisa menggugah hati kita bahwa Allah menutupi seluruh aib-aib kesalahan dan kesalahan seorang hamba. Semoga itu bisa menggugah kita untuk malu kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dan semoga dari tanda kita ditutupi aib dan kesalahan kita di dunia, itu juga bisa menjadi sebab ditutupi aib dan kesalahan kita di hari kiamat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.